Masyarakat masih banyak yang tidak memahami bahaya penggunaan formalin pada bahan makanan. Formalin adalah bahan kimia berbahaya yang sering digunakan secara ilegal sebagai pengawet makanan. Formalin merupakan senyawa kimia sederhana yang terbentuk dari hidrogen, oksigen, dan karbon. Rumus kimianya ditulis sebagai CH2O yang berfungsi sebagai pengawet tetapi tidak diperbolehkan dalam bahan pangan karena berbahaya bagi kesehatan. Di dalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Sementara itu, masyarakat masih banyak yang belum memahami dampak bahaya formalin dalam bahan makanan. Bahan makanan berformalin dapat membahayakan tubuh baik akibat paparan langsung formalin dari bahan makanan maupun kerusakan zat gizi pada makanan tersebut. Isu yang beredar di masyarakat adalah bahwa pengolahan bahan makanan dengan menggunakan belimbing wulu dan perendaman dengan air dapat menjadi alternatif dalam upaya mengurangi kadar formalin dalam bahan makanan. Penelitian menunjukkan bahwa perendaman dengan ekstrak belimbing wulu yang mengandung asam sitrat dapat menurunkan kadar formalin pada bahan makanan seperti udang dan ikan asin. Asam sitrat dalam belimbing wulu adalah golongan asam lemah yang diduga memiliki peranan penting dalam melepaskan ikatan formalin. Formaldehid bereaksi dengan gugus asam dalam asam sitrat untuk membentuk asam hidroksimetil yang tidak beracun. Apa yang dapat dipahami mengenai bahaya formalin dalam makanan? Bagaimana asam lemah seperti asam sitrat dapat membantu mengurangi kadar formalin dalam bahan makanan? Derajat keasaman. Ukuran keasaman suatu larutan ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen. Untuk memudahkan pengukuran, maka konsentrasi ion hidrogen dinyatakan dalam pH atau pangkat hidrogen. Konsep pH pertama kali diajukan oleh seorang ahli biokimia dari Denmark, yaitu Søren Peder Lauris Sørensen pada tahun 1909. Menurut Sørensen, pH merupakan logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen dan dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Perhatikan skala pH berikut, di mana larutan asam merupakan larutan dengan pH di bawah 7. Semakin ke kiri trayek pH, semakin kecil, yang artinya sifat keasaman akan semakin kuat. Sedangkan larutan netral memiliki nilai pH sama dengan 7. Larutan basa memiliki nilai pH di atas 7. Semakin ke kanan trayek pH, semakin besar, yang artinya sifat kebasahan akan semakin kuat. Untuk mengukur derajat kebasahan dari suatu larutan basa dinyatakan dengan pOH yang dirumuskan pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Hubungan antara pH dan pOH diturunkan dari persamaan tetapan kesetimbangan air pada temperatur 25 derajat Celcius, yaitu pH tambah pOH sama dengan 14. Bagaimana cara menghitung pH pada larutan asam atau basa? Mengapa asam sitrat disebut sebagai asam lemah dan bagaimana sifat ini dapat mempengaruhi formalin dalam makanan? Lakukanlah investigasi dengan cara mencari informasi dan melakukan analisis konsep derajat keasaman pada larutan formalin dan larutan ekstrak belimbing wulu. Pertama,
Jelaskan mengapa asam sitrat yang terdapat dalam belimbing wulu disebut sebagai asam lemah. Bagaimana sifat asam lemah ini dapat membantu mengurangi kadar formalin dalam makanan? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pH. Jika larutan asam sitrat memiliki konsentrasi 0,1 m dan nilai Ka-nya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 4, tentukan nilai pH-nya. Untuk menentukan pH tanpa melakukan praktikum secara langsung, kita bisa menggunakan simulasi PET. Tahukah kamu simulasi PET? Simulasi PET adalah simulasi yang dibuat oleh University of Colorado yang berisi simulasi pembelajaran fisika, biologi, dan kimia untuk kepentingan pembelajaran di kelas atau belajar individu. Untuk penggunaan PET pada penentuan pH asam basa yang harus disiapkan: 1. Pastikan komputer atau laptop terhubung internet. Buka situs PET. Kemudian pilih simulasi pH scale atau acid-base solution. Kemudian pastikan siswa lakukan kegiatan simulasi PET dengan prosedur praktikum yang sudah ada di link deskripsi. Lakukanlah diskusi dan presentasi selama 60 menit. Klik link di deskripsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Setelah Ananda melakukan diskusi dan presentasi, kembalilah ke video pembelajaran ini. Setelah Ananda melakukan kegiatan-kegiatan yang ada, bagaimana proses penyelidikan yang telah Ananda lakukan? Apakah informasi yang Ananda peroleh sudah cukup untuk memahami masalah penggunaan formalin dalam makanan? Lalu, bagaimana pH dan sifat asam lemah dapat membantu mengurangi bahaya formalin pada makanan? Terakhir, langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi penggunaan formalin dalam bahan makanan? Setelah Ananda melakukan keseluruhan tentang kegiatan pembelajaran, buatlah kesimpulan yang ada dengan cara mengklik deskripsi yang ada.